Nona Chu, ini saya, Xiao Liu dari pengelola gedung. Apakah mobil Anda rusak? Kenapa mobilnya berguncang-guncang? Sebaiknya Anda segera turun dan cek. Oh, baik. Saya akan segera turun sekarang. Kak Yuyan, Kakak Zeyu dan Kakak Xian. Kasihan aku yang ketakutan karena tikus. Jadi mereka membiarkanku tinggal di tempatmu. Kakak Zeyu bilang kamu masaknya sangat enak. Biar aku nggak perlu masak sendiri nanti. Sejak gempa terakhir, Suwan jadi takut sama benda berbulu. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Makanya kami datang ke sini untuk tinggal beberapa hari. Soal tadi di mobil, kami hanya ingin menghiburnya. Hanya saja agak berisik sedikit. Oh. Maksudmu oh apa? Zeyu, kita sebaiknya pulang dulu, dan siapkan tempat tidur untuk Xiao Wan. Master. Mereka semua berselingkuh dan jatuh cinta padaku. Kalau tidak, kau bisa menyerahkan mereka padaku. Ya, dengan begitu. Bisa jadi kebaikan bagi semua, kan, badut? Yuma, aku tidak berani lagi. Suwan, kamu tidak apa-apa. Chu Yuyan, ada apa ini? Chu Yuyan, kamu berani memukul Suwan? Kak Zeyu, tadi aku sendiri yang tidak hati-hati. Dan terjatuh. Bagaimanapun juga rumah ini milik Kak Yuyan. Aku diam-diam pindah masuk ke sini. Memang ini tidak baik. Kak Yuyan, silakan marah padaku saja. Tolong jangan salahkan Kak Zeyu dan yang lain. Suwan, bangun dulu. Kak Zeyu, Kak Xian. Andai saja aku tahu, aku seharusnya mati dalam gempa itu. Akan lebih baik, begitu. Jadi kalian tidak perlu repot merawatku. Aku memang tidak seharusnya hidup. Suwan, kamu bangun dulu. Jangan takut, Yuma bukan orang seperti itu. Chu Yuyan, kamu sudah cukup membuat keributan belum? Jangan kira karena kamu pilot andalan, kamu bisa seenaknya menindas orang lain. Cepat minta maaf pada Suwan. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke perusahaan. Melukai orang dengan sengaja. Tunggu saja, kamu pasti akan dipecat oleh perusahaan. Kamu mau aku minta maaf padanya? Dia sendiri yang mengatur semuanya. Jatuh sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Kamu omong sembarangan. Suwan sangat baik. Tidak mungkin dia menuduh kamu tanpa alasan. Zeyu, jangan marah lagi ya. Kakak Yuyan benar. Semuanya memang aku yang atur dan lakukan sendiri. Semua ini aku lakukan pada diriku sendiri. Kalian jangan bertengkar lagi karena aku. Baiklah. Jangan takut. Chu Yuyan. Dendam ini akan aku ingat. Nanti kalau kamu menikah denganku, jangan sampai kamu sakit atau tidak enak badan. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil. Lin Zeyu, kamu salah. Aku tidak akan menikah denganmu. Yuyan, jadi maksudmu, kamu akan memilih aku jadi suamimu? Kenapa Yuyan jadi berbeda seperti ini? Adegan mobil Zeyu ini. Apakah terlalu berlebihan ya? Uang ini terpakai dengan baik. Pakaian ini sangat cocok untukmu, kamu cantik. Terima kasih. Bagaimanapun juga, aku masih berutang nyawa padamu. Uang sebanyak ini tidak ada artinya. Yuyan. Lagi pula, kamu sudah tidak mau Lin Zeyu dan Zhang Xian lagi. Bagaimana kalau menikah denganku saja? Biar aku membalas budimu seumur hidup. Tuan Ye, aturan tidak tertulis untuk bawahan. Bukanlah kebiasaan yang baik. Saya ingin minta tolong padamu. Tolong apa? Kau adalah kapten pesawat terbaik di Sanhe. Badan antariksa sudah menggali selama 3 tahun. Tapi belum ada hasilnya. Ahli luar angkasa terkemuka. Apa yang bisa saya bantu?
Saya ingin kamu membantuku mendapatkan sesuatu. Kamu mau ini untuk apa? Meskipun begitu, ini adalah hadiah besar yang saya tinggalkan untuk Xiao Xuan. Suan, penerbangan malam ini akan melewati pegunungan bersalju. Dari saya dan kamu, Kaxian yang mengemudikan seluruhnya. Jangan kamu yang mengoperasikan. Kami telah melakukan kesalahan. Cui Yuyan akan membantu kami menyelesaikannya. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan mendapatkan sanksi. Baik, saya tahu. Cui Yuyan, kamu berani menguntit aku. Mata mana yang kamu pakai untuk melihat? Aku menguntit kamu. Sekarang kamu tidak punya kopilot, tidak mungkin memberimu tugas terbang. Kamu ke bandara selain cari aku. Bisa buat apa lagi? Bikin keributan tanpa alasan. Yuyan, cepat minggir. Halo, 110 ya. Ada orang yang terluka di sini. Kaxian. Kak Zeyu. Tanganmu. Pasti sangat sakit, ya. Semua ini salahku. Luka tidak dirawat dengan baik. Kamu dan kakak Xian. Bodoh. Denganmu di sini. Kami tidak merasa sakit. Ambulans hanya punya satu tempat. Siapa yang luka parah ikut aku. Ambulans di belakang akan segera tiba. Bawa mereka dulu. Keduanya luka ringan, bisa duduk. Kamu luka parah seperti ini. Masih keras kepala apa sih? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Baik, cepat pergi. Suan. Ada apa denganmu? Kakiku sangat sakit. Sepertinya baru saja terkilir. Apa matamu buta? Tidak melihat kalau adikku terkilir? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian. Tapi nona ini. Kamu, bawa dia dulu saja. Sepertinya aku benar pergi. Kalian berdua bersama malah lebih seperti suami istri. Zeyu, akhir-akhir ini aku sering merasa gelisah. Kalau Yuyan benar-benar pergi karena kita membuatnya marah. Bagaimana ini? Kalau memang begitu, aku benar-benar gak bisa hidup lagi. Lihat dirimu, payah sekali. Kalau mau wanita benar-benar setia sama kamu, kamu harus pakai sedikit trik. Tunggu saja dan lihat, 4 hari kemudian, dia pasti memilih aku jadi suaminya. Yuyan, ada kabar baik dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Yang buruk saja. Karena komet Halley akan melewati bumi, jadi roket harus diluncurkan 3 hari lebih awal. Besok sore, saya akan bersama orang dari Badan Antariksa, datang menjemputmu. Baiklah. Aku akan naik ke angkasa bersamamu, melewati 3 tahun bersama. Mengerti. Kau masih acuh tak acuh padaku. Aku tidak percaya itu. Sudah keluar angkasa. Masih tidak bisa mengejarmu. Masih acuh tak acuh padaku. Aku tidak percaya sudah keluar angkasa. Masih tidak bisa mengejarmu. Cepat, cepat, cepat. Daging babi merah datang. Kalian berdua kenapa menangis? Ini adalah makan terbaik yang pernah aku makan selama 3 bulan. Sejak orang tuaku hilang kontak. Sejak orang tuaku menghilang, keluarga dekat menjauh dariku. Pada hari ulang tahunku, aku diusir dari rumah oleh bank. Pada hari ulang tahunku. Hari ulang tahunmu, baiklah, masih bisa merayakan di rumah. Pada hari ulang tahunku. Sudah sebulan aku mengembara di luar. Sudahlah, sudahlah. Kita jangan pikirkan hal-hal yang membuat sedih. Hari ini, anggap saja aku mengganti ulang tahun kalian.
Mulai sekarang setiap tahun di hari ini, aku akan merayakannya untuk kalian. Benarkah? Nanti aku pasti akan menikahimu. Kak Yuyan, aku juga akan menikahimu. Aku lebih kuat dari Zeyu. Xian, kamu, sudah. Nanti kalau kalian sudah besar, aku akan memilih di antara kalian berdua. Pilih satu dari dua. Cepat makan. Baik. Belum tidur ya? Kebetulan aku bawa makan malam untukmu. Baiklah, Suwan, mari kita naik ke atas untuk istirahat. Ada apa, Suwan? Kakiku sangat sakit. Bolehkah aku tidur di lantai 1 malam ini? Di lantai 1 hanya ada kamarku. Kamu bisa tidur di lantai. Cuy Yuyan. Kamu masih manusia. Suwan terkilir kakinya. Kamu menyuruh dia tidur di lantai. Kamu menyuruh dia tidur di lantai. Aku tanya, kamu sekarang kenapa? Setelah jadi pilot andalan, tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang. Iya, Yuyan, kamu terlalu berlebihan, ya? Kalian mau aku bagaimana agar bisa berbelas kasih? Kamu, Kak Zeyu, Kak Siyuan, kalian begitu baik padaku. Lebih baik jangan berdebat karena aku. Ya, aku bisa tidur di lantai. Aku juga sangat senang. Tidak boleh. Manis ya. Zeyu kakak suruh kamu tidur di tempat tidur. Cuy Yuyan. Kamu tidur di ruang tamu. Biar Suwan yang tidur di tempat tidur. Cuy Yuyan. Kamu tuli. Aku suruh kamu keluar. Kakak Zeyu, kalau kakak Yuyan tidak bisa tidur di ruang tamu malam ini, bagaimana? Tidak bisa tidur. Itu berarti dia memang tidak ngantuk. Sudah cukup, Suwan. Ayo tidur. Aku dan kakak Xian akan menidurkanmu bersama. Baiklah. Mereka jelas tahu, aku alergi rumput laut. Besok setelah ulang tahun mereka selesai, semuanya sudah berakhir. Aku pergi ke kamar mandi sebentar. Setelah menenangkan Wan tidur, kita juga harus naik ke atas untuk istirahat. Barang-barang sudah aku kemas sejak lama. Kamu cukup jemput aku tepat waktu besok. Nanti. Semuanya sudah berakhir. Dia akan pergi besok. Apa semuanya sudah berakhir? Barang-barang sudah siap. Maksudnya apa? Zeyu. Ibu Yu akan meninggalkan kita. Apa? Cuy Yuyan, kamu tadi telepon bilang mau keluar. Ada apa sebenarnya? Iya, Yuyan, masih 3 hari lagi. Masih 3 hari lagi. Itu hari di mana kamu harus memilih. Antara aku dan Zeyu. Kamu nggak akan pergi, kan? Besok aku cuma ada urusan. Harus keluar sebentar. Bagaimana kalau besok siang rayakan ulang tahun kalian? Baiklah. Kalau kamu membatalkan janji sama kami, kemanapun kamu pergi, aku pasti akan menemukanmu. Kalau tidak ada apa-apa lagi, matikan lampu dan tidur, ya. Yuyan, hari ini pukul 2 siang, aku akan menjemputmu tepat waktu. Tapi ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Setelah roket diluncurkan, media resmi akan mengumumkan berita bahwa kita terbang keluar angkasa. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, ingat bawa hadiah yang aku minta saat kamu datang sore nanti. Ingat bawa hadiah yang aku minta. Baik.
Zeyu. Xian. Ini adalah terakhir kalinya aku merayakan ulang tahun kalian. Saat aku terbang ke luar angkasa, kalian bisa menjalani hidup yang kalian inginkan. Kalian sudah kembali. Yuyan, aku kirim lokasi padamu. Xiao Suwan memasukkan sesuatu ke dalam airku dan Xian. Segera datang dan selamatkan kami. Kamu cepat datang dan selamatkan kami. Tunggu aku. Tunggu saja. Cu Yuyan, pasti sampai dalam 10 menit. Ayo, ayo, ayo. Lanjutkan, lanjutkan. Aduh, aduh, giliranmu. Naik kuda besar. Sudah. Kalian semua jangan ribut. Kakak Xian, kalau kamu tidak mau main, bisa saja tidak ikut. Permainan Suwan ini memang agak berlebihan. Zhang Xian sudah siap menerima kekalahan. Lagi pula, bukankah kita sudah sepakat untuk memanjakan Suwan seumur hidup? Suwan itu adikmu. Biar dia naik, kenapa tidak? Iya, benar. Naik kuda besar. Aduh, sudah. Suwan, datanglah. Baiklah. Naik kuda besar. Ayo, naik kuda besar. Yuyan, kamu datang. Bukan seperti yang kamu pikirkan, barusan itu Suwan yang bicara. Ayo. Mari kita ucapkan selamat kepada Kak Zeyu yang menang taruhan. Kak Yuyan, benar-benar datang dalam 10 menit. Kalian semua kalah. Ini saja bisa kalah. Ayo. Minum. Ayo, habiskan. Kalian menjadikan aku taruhan untuk bersenang-senang. Kami sedang bermain, kebenaran atau tantangan. Kami hanya bertaruh. Apakah kamu peduli pada mereka? Apakah kamu akan datang? Tidak kusangka kamu benar-benar datang. Aku bukan alat kalian untuk bersenang-senang. Hanya bercanda saja kok. Cu Yuyan, jangan terlalu lebay. Lagi pula, kamu yang mengadakan ulang tahun pengganti untuk kami. Bukankah memang untuk itu? Apa kita harus senang? Sekarang kita main seperti ini. Lebih menyenangkan. Gimana? Ayo bergabung dengan kami. Aku masih ada hal penting. Tidak sempat main rumah-rumahan dengan kalian. Cu Yuyan, jangan pergi. Hari ini begitu banyak orang telah menyaksikan perhatianmu terhadap aku dan Xian. Aku pikir hari ini adalah saatnya membuat pilihan. Di antara aku dan Xian, siapa yang akan kamu pilih? Aku sudah bilang, kalian berdua, aku tidak memilih siapapun. Siapa yang Miss Ye? Tolong tanda terima foto pernikahannya. Nona ini, tolong bantu saya pegang sebentar. Pesanan saya hampir kedaluarsa. Maaf ya. Wakil Kapten Lin dan Wakil Kapten Zhang, bukankah mereka tunangan Cu Yuma? Kenapa di foto pernikahan ini ada kakak Suwan? Kak Yuyan itu sudah jadi masa lalu. Sekarang yang disukai kedua kopilot adalah Kak Suwan kita. Semua diam, ngomong sembarangan apa sih? Yuyan, kamu tadi bilang memilih salah satu dari kami. Sekarang kalian semua hanya melihat Xiao Suwan. Masih sempat-sempatnya tanya aku pertanyaan seperti ini. Bukankah kalian sudah membuat pilihan? Yuyan, Suwan hanya membantumu mencoba gaun pengantin. Jangan terlalu dipikirkan. Baik. Bagus. Foto pernikahannya sangat bagus. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Jangan pedulikan dia. Kita lanjut bermain. Ayo. Lanjutkan. Yuyan, ini adalah barang yang kamu minta. Di tablet, video pengawasan, bisa terlihat dengan jelas. Xiao Suwan adalah menamparkan diri sendiri.
Ini adalah data Xiao Suwan. Dia bukanlah anggota keluarga korban. Dia memalsukan identitas terkait hanya untuk mendapatkan simpati kalian. Guru, Kak Zeyu, Kak Xian malam ini tidak pulang. Ini adalah hadiah yang mereka berikan padaku. Mereka bilang, malam ini harus dipakai semua. Karena Xiao Su sangat perhatian malam ini. Jadi aku akan menggunakan ini. Catatan obrolan. Untuk Lin Zeyu dan Zhang Xian saja. Ayo kita pergi, Mem. Ayo, minum. Zeyu, kamu merasa Yuyan akhir-akhir ini aneh? Ya, 5 tahun terakhir ini, dia selalu merayakan ulang tahun kami di malam hari. Tapi kali ini, di siang bolong dia merayakannya kembali untuk kami. Aku rasa, kita sebaiknya pulang dan lihat-lihat saja. Kamu ini memang terlalu penakut. Semakin pria itu bersikap ambigu, semakin wanita menjadi sangat setia. Apalagi, Yuyan sangat menyayangi kita. Bagaimana mungkin rela meninggalkan kita? Ayo, minum. Berita mendesak dari bawah. Naga raksasa Gunung Heba akan diluncurkan sore ini. Luncur pada pukul 16. Astronot Chu Yuyan, Ye Chen, akan tinggal di luar angkasa selama 3 tahun. 3, 2. Nyalakan mesin. Ini tidak mungkin. Zeyu, Ini. apa yang terjadi? Yuyan belakangan ini memang tidak normal. Jangan-jangan dia benar-benar akan meninggalkan kita. Pergi keluar angkasa. Zeyu, kamu bilang, apakah belakangan ini kita terlalu berlebihan dalam bertindak, hingga membuatnya marah dan pergi? Zeyu G, Xian G, kalian jangan terburu-buru dulu. Mungkin saja berita ini palsu. Benar. Pasti begitu. Yuyan sudah berjanji padaku, akan memilih antara kita berdua. Bagaimana mungkin pergi tanpa pamit? Kita pergi ke kantor untuk bertanya. Ayo. Hei, kalian sudah lihat berita, kan? Kepala Ye dan Kapten Chu pergi ke badan antariksa. Nanti bisa 3 tahun. Juga tidak akan bertemu dengan mereka lagi. Kapten Chu sudah tidak ada. Kalian bilang, Wakil Kapten Zhang, apakah dia akan menyesal? Kamu bilang Yuma sudah tidak ada. Maksudnya apa? Dia di mana? Wakil Kapten Lin. Apa kalian tidak tahu? Tahu apa? Kapten Chu dia sudah mengundurkan diri sejak lama. Mengundurkan diri. Kapan itu? Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Dulu kalian sepenuh hati, hanya memikirkan Kapten Xiao Suwan. Bagaimana mungkin peduli tentang Kapten Chu? Masalah kami dan Xiao Suwan nanti akan kami selesaikan dengan Yuyan. Jelaskan dengan jelas. Xiao Su, apakah itu Yuyan? Dengan sengaja membuatmu mengatakan itu. Sekarang dia, apakah dia bersembunyi di kantor? Dengan sengaja mengajak semua orang bermain sandiwara pengunduran diri seperti ini. Kapten Chu tidak ada pikiran seperti itu. Sekarang, khawatirnya dia sudah pergi keluar angkasa. Tidak mungkin, dia segera akan memilih salah satu dari kita berdua untuk menjadi suaminya. Bagaimana mungkin sekarang meninggalkan kita ya? Iya, bohong pun harus ada alasan yang masuk akal. Dia sebelumnya menolak badan antariksa. Begitu banyak kali, bagaimana mungkin tiba-tiba pergi ke badan antariksa? Wakil Kapten Lin. Baru hari ini aku sadar, kalian ternyata sangat konyol. Maksudmu apa dengan itu? Bagaimana mungkin ada pilot yang tidak ingin menjadi astronot, tidak ingin menaklukkan luar angkasa? Bahkan kami pun tahu itu. Sebelumnya, Kapten Chu menolak untuk menjadi astronot, sepenuhnya karena kalian, dan kalian tidak menyadarinya sama sekali. Sungguh merasa tidak berharga untuk Kapten Chu. Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti ini. Yuyan, aku tahu kamu masih di kantor. Cepat keluar. Banyak orang menonton lelucon ini. Yuyan. Wakil Kapten Lin. Kapten Chu dia benar-benar sudah pergi. Aku tidak percaya. Sekarang juga aku akan menelepon dia. Biar dia memberiku penjelasan. Ternyata nomorku diblokir. WeChatku juga diblokir. Sepertinya, Kapten Chu benar-benar meninggalkan mereka. Kehilangan pacar yang begitu luar biasa. Mereka pasti sangat menyesal. Iya.
Kapten Chu sebelumnya sudah memberi mereka banyak kesempatan. Mereka sendiri tidak tahu menghargai, layak mendapatkannya. Yuyan pasti masih marah. Hari ini siang, dia masih menyiapkan ulang tahun untukku. Mungkin dia sekarang sedang di rumah. Tunggu kami kembali. Iya. Kita cepat kembali. Ayo. Yuyan. 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 Kami benar-benar salah. Barang-barang Yuyan, semua hilang. Kenapa ya? Yuyan beberapa hari ini terus mengemasi barang. Aku kira, apakah sudah direncanakan sejak lama? Dia meninggalkan kita ya? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin. Benar-benar meninggalkan kita. Dia tidak mungkin sekejam itu. Ah, Ada sesuatu di tempat sampah. itu kue. Ini adalah kue ulang tahun yang dibuat sendiri oleh Yuyan untuk kita. Yang dipersiapkan untuk ulang tahun kita. Aku bahkan belum sempat makan satu suap pun. Dia malah membuang semuanya. Dan juga makanan-makanan ini. Semua itu disiapkan untuk kita. Oleh Yuyan. Yuyan biasanya paling tidak suka menyia-nyiakan makanan. Dia membuang semuanya. Kali ini dia benar-benar marah. Xian, kamu ngapain? Setiap kali aku berpikir tentang nanti, tak akan pernah lagi makan masakan yang dia buat. Rasanya sangat sakit di hati. Kamu bilang, kalau aku habiskan semua ini, apakah dia tidak akan marah? Dia tidak marah, apakah dia akan kembali? Benar, kan? Kamu benar. Aku juga makan. Ini ponsel Yuyan. Ada juga tablet dan dokumen. Cepat buka dan lihat. Kamu rasa ini bukan Yuyan? Persiapan kejutan dari dia untuk kita. Mungkin. Dia tidak marah. Dia akhirnya memilih kamu atau aku. Mungkin ada jawabannya di sini. Guru. Gerakanmu pura-pura menyerah tapi sebenarnya menang. Sangat bagus. Biar kakak Zeyu, kakak Xian, semua sudah kembali mencarimu. Ini pesan dari Xiao Suwan. Bagaimana dia berani berbicara seperti itu pada Yuyan? Cepat lihat. Kita salah paham pada Kak Yuyan. Kita benar-benar sudah salah paham pada Yuyan. Astaga. Apa yang salah yang sudah kita lakukan? Zeyu, kamu bilang Yuyan, dia tidak benar-benar meninggalkan kita. Benar-benar menyerah pada kita, kan? Tidak mungkin. Dia hanya sedang ngambek. Dia cemburu. Kita bertiga sudah berteman sejak kecil selama bertahun-tahun. Dia tidak akan benar-benar Meninggalkan kita. Pasti dia sedang bercanda. Tapi kita benar-benar telah menyakiti Yuyan. Benar-benar menyakitinya. Jangan terburu-buru. Kita masih punya kesempatan. Ayo lihat apa yang ada di dalam sini. Xian, apa yang Yuyan katakan? Dia bilang suka padamu, atau aku? Tidak ada apa-apa. Saya lihat dulu. Profil pribadi Xiao Suwan. Apa? Dia punya orang tua. Dia sama sekali bukan korban gempa bumi. Bagaimana dia berani menipuku? Halo. Kak Zeyu, Kak Yuyan sedang di kantor, menunggu kalian. Itu Yuyan. Aku sudah tahu. Yuyan pasti Tidak akan mengingkari janji. Sekarang kita harus segera ke kantor. Jangan biarkan dia menunggu lama. Ayo. Yuyan, kami datang. Sudah kamu pikirkan, di antara kami berdua, kamu mau pilih siapa? Zeyu, Xian.
Kalian berdua. Aku ingin memilih kalian berdua. Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Mana Mama Yu? Chu Yuyan. Dia tidak akan datang lagi. Kak Zeyu, Kak Xian. Kak Yuyan tidak suka kalian. Itu karena dia tidak tahu yang baik. Dia tidak tahu cara menghargai. Tapi aku berbeda. Aku akan hargai kalian dengan baik. Siapa yang memberi keberanianmu, berani berbicara seperti ini padaku? Siapa yang mengizinkanmu memakai kalung Yuyan, jam tangan dan anting-anting ini? Semua ini adalah yang kami siapkan untuk Yuyan. Cepat lepas itu. Chu Yuyan sudah meninggalkan kalian. Kenapa kalian masih tidak memilihku? Sebenarnya apa yang kurang dariku dibanding dia? Xiao Suan, dulu kita sudah sepakat, kamu menemani kami berakting. Biar Yuyan cemburu, kami menganggapmu sebagai adik perempuan, meningkatkan posisimu. Saat itu kamu memang setuju, tidak akan muncul perasaan yang tidak seharusnya. Jadi kami memilihmu. Sekarang, kamu sudah melewati batas. Cepat lepaskan kalung Yuyan, jam tangan dan anting-antingnya juga. Lepaskan semuanya, jangan paksa kami untuk bertindak. Sekarang belum saatnya untuk benar-benar bermusuhan. Untuk masa depanku, aku harus bersabar. Kak Zeyu, Kak Xian, jangan salah paham. Aku akan melepasnya sekarang. Apakah kalian sama sekali tidak? Kamu tidak suka aku. Aku hanya tidak ingin kalian terluka. Tidak perlu. Sebelum itu, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskan daftar ini. Ini. Kak Zeyu, kamu, maksudmu apa ini? Ini adalah daftar statistik keluarga korban gempa. Tahun itu, namamu ada di sini, sama sekali tidak ada di atas. Kamu tahu, kami paling benci penipuan. Aku dulu mengganti nama jadi Suking. Ini adalah namaku. Benarkah? Benar. Lebih nyata dari emas asli. Lalu bagaimana dengan video ini? Apa penjelasanmu tentang ini? Ini adalah saya. Sebelumnya saya bertindak sembarangan. Saya ingin membantu kalian untuk menguji sedikit apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Kak Yuyan. Selain itu, pengakuanku tadi sebenarnya juga pura-pura. Aku hanya ingin tahu apakah dengan melakukan ini bisa membuat Kak Yuyan keluar dari persembunyiannya. Kalau kami tahu, kamu berbohong, maka semua yang kami berikan padamu sebelumnya akan kami tarik kembali. Kakak Zeyu, Kakak Xian, tenang saja kalian. Aku terhadap kalian hanya merasa kagum saja. Tidak ada pikiran yang tidak-tidak. Inilah adik perempuan kita yang baik. Tadi aku terlalu galak padamu. Aku minta maaf padamu. Zeyu, kau tahu, dulu, kalau saja kita tidak berpura-pura, tidak mengabaikan Yuyan, mungkin sekarang. Aku sudah bersama dia sejak lama. Xian, semuanya masih belum terlambat. Hubungan kita dengan Yuyan sudah sedalam ini. Dia tidak akan dengan mudah meninggalkan kita. Sekarang kita langsung pergi ke badan antariksa untuk mencari dia. Biarkan dia memilih di antara kita berdua. Baik, jangan tunda lagi. Ayo. Chu Yuyan, kenapa? Kenapa seperti ini? Orang-orang terpilih selalu menyukaimu, bukan aku. Setelah sebulan, simulasi tertutup, pelatihan penerbangan luar angkasa. Akhirnya kami sampai di sini. Iya, pelatihan simulasi sebelumnya sepenuhnya mengikuti penerbangan luar angkasa yang nyata. Bahkan berita mengira kita sudah pergi ke luar angkasa. Sekarang benar-benar akan keluar angkasa. Aku malah semakin bersemangat. Pak Wang. Halo, Pak Wang. Baik. Dengan kalian, anak-anak muda yang begitu luar biasa, bergabung dengan badan antariksa kita. Saya percaya, Long 8
pasti bisa lepas landas. Saya juga sangat menantikan peluncuran resmi Naga Besar 8. Hanya 2 hari lagi, Naga Besar 8 akan meluncur. Selama waktu ini, kalian bisa melakukan persiapan terakhir. Sesuaikan mental kalian. Saya percaya, kalian berdua sangat luar biasa. Pasti bisa cepat beradaptasi. Ayo kita pergi. Pak Ye, mohon bimbingannya ke depannya. Jangan panggil saya Pak Ye lagi. Mulai sekarang, kita sekarang adalah rekan. Panggil saja namaku. Baiklah. Ye Chen, oh ya, kenapa tiba-tiba kamu terpikir untuk bergabung dengan Badan Antariksa? Kenapa? Aku lulus seleksi 2 tahun lebih awal darimu. Sudah diterima. Kamu boleh bergabung dengan Badan Antariksa. Tapi kamu tidak boleh. Aku juga ikut. Bukan maksudku seperti itu. Sudahlah, aku tidak bercanda lagi. Aku datang ke NASA. Tentu saja karena kamu. Kamu tidak dengar dengan jelas. Sudahlah, ayo pergi. Aku traktir kamu makan. Ini benar-benar tertutup sepenuhnya. Ini benar-benar tertutup sepenuhnya. Di sini tidak ada restoran. Aku bisa memasak untukmu. Kamu bisa memasak. Kenapa? Tidak percaya padaku. Kalau begitu aku harus. Baik-baik saja, saya akan menunjukkan kemampuan saya. Kalau begitu, saya sangat menantikannya. Di rumah tidak banyak barang, tapi seharusnya semua yang ada adalah makanan kesukaanmu. Itu sudah sangat baik. Makan pelan-pelan, perutmu tidak baik. Yuyan, bisakah kamu tidak selalu makan, seperti anak kecil? Lambat sekali, setiap kali kita harus menunggu kamu. Aduh. Sudahlah, Zeyu, biarkan dia makan pelan-pelan. Makan di sini saja, tunggu sampai kapan dia bisa mengubah kebiasaan makan pelan ini. Kita akan menemani dia makan lagi. Ayo kita pergi. Pergi. Lin Zeu dulu, dan Zhang Xian, juga seperti Ye sekarang, duduk diam di samping, melihatku makan, tidak pernah memaksaku, hanya saja tidak tahu, mulai kapan, semuanya telah berubah, sepertinya sejak Xiao Xuan, datang hari itu. Yuyan, ada apa denganmu? Apakah karena masakanku tidak sesuai selera? Aku akan buatkan yang lain untukmu. Tidak. Hanya saja, sudah lama tidak ada yang begitu peduli padaku. Aku agak terharu. Bodoh. Kamu pantas mendapatkannya. Bagian. Zeyu, ini sudah badan antariksa terakhir di Sanhe. Kalau kita masih belum bisa menemukan Yuyan, bagaimana dong? Tenang saja, kita pasti bisa menemukan Yuyan. Nona Chu, Tuan Ye, tugas kali ini sangat penting. Kami serahkan pada kalian. Tolong tenang, Insinyur Wang. Kami pasti tidak akan mengecewakan misi ini. Baik, kami dari Badan Antariksa. Dengan kalian yang begitu muda dan berbakat, kenapa harus khawatir tidak bisa terbang tinggi? Misi kali ini memerlukan waktu 3 tahun. Apakah kalian masih ingin menemui seseorang? Tidak ada lagi orang yang ingin aku temui. Nanti bisa bertemu setiap hari. Aku juga tidak punya lagi. Kalau begitu masuk ke kokpit, siap untuk berangkat. Yuyan. 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 Ini adalah area terlarang. Kalian tidak boleh masuk. Kamu masih ingin bertemu mereka lagi? Tidak. Aku dengan mereka. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayo kita pergi, Yuyan. Lepaskan aku. Tuan-tuan, roket akan segera diluncurkan. Sekarang tidak boleh mendekat. Kalau tidak, akan berbahaya bagi nyawa. Sistem diaktifkan. Sistem transmisi telah diperiksa. Pemeriksaan darat selesai. Perangkat penyalaan telah diperiksa. Siap lepas landas. Hitung mundur sebelum lepas landas. 6. 5. Aku tidak peduli. 4. Hari ini, meskipun aku harus mati, aku tetap harus membuat Yuyan tetap di sini. Hadang mereka, Yuyan.
Kami sudah mencarimu. Selama 1 bulan penuh. Kenapa kamu? Tidak mau bertemu sekalipun. Cepat hentikan. Jangan tinggalkan kami. Beri kami kesempatan untuk menjelaskan. 2. Lepas landas. Naga raksasa 8. Terbang. Tidak. Bagus sekali. Akhirnya naga besar nomor 8 terbang. Berhasil. Yuyan. Bukankah kamu sudah berjanji kepada kami, akan memilih di antara 2 orang? Apakah kamu akan membuat pilihan? Mengapa kata-kata tidak berarti apa-apa? Yuyan, mengapa hatimu begitu kejam? Mengapa? Bahkan tidak memberi kami kesempatan untuk menjelaskan. Sama sekali. Chu Yuyan, akhirnya kau pergi. Kak Zeyu, Kak Xian, mari kita pulang. Semua ini karena kamu. Kita kehilangan Yuyan. Pergi sana. Tidak dengar. Suruh kamu pergi. Sistem berjalan normal, mulai menyambungkan kapal kembali. Ye Chen, hari ini adalah kita, hari ke-1096 di luar angkasa. Akhirnya ada pesawat ruang angkasa. Mereka menjemput kita pulang. Iya. Tanpa terasa, sudah 3 tahun berlalu. Yuyan. Setelah kita kembali ke bumi, mari kita menikah. Kamu benar-benar mau menikah denganku. Yuyan. Kamu tahu nggak? Aku sudah menunggu hari ini, selama 6 tahun. Sebenarnya, waktu aku baru datang ke Shanghai Airlines, kamu mendekat padaku, hanya karena aku memiliki sebuah janji dengan mereka. Jadi kamu sengaja menjaga jarak dariku, benar kan? Yuyan. Sebelum pergi, aku ingin memberimu sebuah janji. Nona Chu, pusat telah mengatur orang untuk menjemput kalian. Apa yang mereka lakukan, Nona Chu? Mereka adalah orang yang akan menjemput kalian kali ini. Koresponden. Yuyan, 3 tahun sudah. Akhirnya kami menemukanmu. Kalian tidak hidup dengan baik bersama Xiao Suan. Apa yang kalian lakukan di sini? Datang ke sini untuk apa? Yuyan, kamu salah paham. Sebenarnya kami sama sekali tidak menyukai Xiao Suan. Kami hanya berpura-pura di depannya. Iya, Yuyan, kami memanfaatkan Xiao Suan untuk menipumu. Hanya untuk membuatmu tahu apa yang kamu pedulikan. Siapa orang yang lebih penting. Jadi kalian dengan sengaja menyakitiku. Benarkah? Bukan seperti itu. Yuyan, kami benar-benar sadar kesalahan kami. Tapi 3 tahun yang lalu, kamu pergi begitu saja, tidak memberi kami kesempatan untuk menjelaskan dengan jelas. Iya, Yuyan, kami demi kamu, masuk ke badan antariksa. Bisakah kita kembali seperti dulu? Kita sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Sebenarnya kalian berakting atau tidak, sudah tidak penting lagi. Aku sama sekali tidak peduli. Berkat kalian, aku akhirnya tahu siapa yang aku sukai sekarang. Sebenarnya siapa? Kamu sudah punya orang yang kamu suka. Benar, nanti setelah kembali ke bumi, kita akan menikah. Menikah. Tidak mungkin. 3 tahun ini, kamu selalu di stasiun luar angkasa. Sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengenal orang yang lebih hebat dari kami. Bagaimana mungkin kamu bisa menikah? Iya, Yuyan, selain kami, dengan siapa lagi kamu bisa menikah? Siapa bilang tidak ada orang? Pak Ye. Pak Ye. Dengar-dengar dulu, Anda pulang untuk mengejar cinta. Apa mungkin, seperti yang kalian pikirkan? Orang yang saya cintai, Yuyan. Pada akhirnya, saya masih harus berterima kasih kepada kalian.
karena telah memberikan wanita sebaik ini kepada saya. Yuyan tidak mungkin memiliki selera yang buruk seperti itu. Dia tidak mungkin memilihmu. Tidak mungkin. Yuyan sudah berjanji padaku. Setelah dia Menjadi pilot andalan, dia akan memilih di antara kita berdua. bagaimana mungkin dia menikah denganmu? Itu semua gara-gara kalian. Jika kalian tidak menyakiti Yuyan sebegitu dalam, Yuyan juga tidak akan memperhatikan saya. Saya tidak percaya. Saya ingin kamu mengatakannya sendiri. Yuyan, katakan langsung kepada mereka. Hubungan kita. Benar. Inilah yang saya katakan kepada kalian. Tunangan. Ye Chen. Kami bersiap untuk kembali ke bumi dan resmi menikah. Kalian sebagai teman masa kecilnya, jika kalian bersedia, aku bisa meminta seseorang mengantarkan undangan ke tangan kalian. Yuyan, kalau aku melakukan ini, tidak masalah, kan? Aku ingin mereka saksikan kebahagiaanmu secara langsung. Kamu saja yang memutuskan. 4 orang. Kita harus berangkat. Yuyan, apakah kamu tahu kita akan datang? Jadi sudah sepakat dengan Yezong untuk memainkan drama ini dan menipu kita. Yuyan, apakah kamu masih marah pada Xiao Suwan? Kita sudah tidak berhubungan dengannya selama 3 tahun. Jangan lagi bertindak seperti ini, baik atau tidak. Lin Ziyu, Zhang Xian, jika yang saya katakan tidak cukup jelas, hari ini saya ulangi sekali lagi. Saya sudah punya tunangan. Adapun kalian berdua, aku tidak memilih siapapun. Yuyan, kami semua datang untukmu, ke kapsul luar angkasa. Tolonglah, apa yang harus kami lakukan, supaya kamu bisa memaafkan kami? Minggir. Cu Yuyan, berhenti di situ. Kamu hanya berani karena aku dan Zeyu mencintaimu, makanya kamu merasa tak takut apa-apa. Kalau begitu, maka kami juga bukan harus punya kamu. Yuyan, kami semua sudah memberimu jalan keluar. Kamu tinggal terima saja. Apa kamu benar-benar ingin menunggu sampai cinta kami berdua habis sama sekali, baru kamu merasa senang? Sudah, Xian, jika dia mau berakting, Biarkan dia terus melakukannya. ayo teruskan saja. Kita berdua juga bukan tidak ada yang mau. Dia bisa menikah, kita juga bisa menikah. Ayo pergi. Tenggorokan. Selamat datang pahlawan kami pulang. Selamat datang, selamat datang. Insinyur Wang, aku dan Ye Chen agak lelah. Jadi kami pulang dulu. Sudah saatnya beristirahat juga. Mari. Kalian juga pulang dan istirahat saja. Ada beberapa hal, jangan dipaksakan. Zeyu, undangan ini sepertinya benar-benar asli. Yuyan, jangan-jangan benar-benar mau menikah. Yuyan selalu melakukan segala sesuatunya dengan teliti. Bermain peran juga harus lengkap. Jadi, pernikahan kali ini pasti hanya akting, hanya untuk membuat kita marah, untuk membalas dendam pada kita, menggunakan Xiao Suwan. Masalahnya dia, meskipun begitu, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xian, biasanya kamu lebih pintar dari saya. Kenapa begitu sampai urusan Yuyan? Kamu jadi bingung. Jika dia benar-benar bisa melakukan hal sepolos ini, justru membuktikan Dia sangat peduli pada kita. jadi kita bisa melawan racun dengan racun. Besok di pernikahannya, kita bawa saja Xiao Suwan ke sana. Ada benarnya, kita dan Yuyan, hubungan kita selama bertahun-tahun. Dia pasti tidak tega, kita menikahi wanita lain. Nanti, kita akan mengungkapnya langsung, kebohongannya. Dia akan kembali ke sisi kita dengan sendirinya. Iya, nanti. Kita lihat saja siapa yang tidak tahan duluan. Kita lihat saja siapa yang tidak tahan duluan. Oke, kalau begitu sekarang kita pergi cari Xiao Suwan. Zeyu, Xian, bukankah kalian pernah bilang akan selalu menganggapku sebagai adik? Tapi kenapa? Sudah begitu lama, kalian tidak datang melihatku. Kalian sebenarnya pergi kemana? Siapa? Kapten Xiao, ada yang mencarimu. Bukankah aku sudah bilang, aku sedang sibuk. Siapapun yang datang, jangan temui. Wah, sudah lama tidak bertemu. Sifatmu sudah cukup meningkat ya. Kantor sebesar ini, sepertinya, kamu sudah melakukan dengan baik ya. Kak Zeyu, Kak Xian, akhirnya kalian kembali.
Aku masih berpikir, kalian akan terus marah, dan tidak akan pernah memaafkanku. Bagaimana bisa? Kamu adalah Wan-Wan terbaik kami. Bagaimana mungkin kami tega meninggalkanmu? Ngomong-ngomong, Wan-Wan, apakah kamu bersedia membantu kami? Bantu. Iya, bantu kami untuk tampil. Yuyan akan menikah. Jika kamu tidak membantu kami tidak akan punya kesempatan. Kamu pasti akan membantu kita, benar kan? Chu Yuyan. Ini lagi untuk Chu Yuyan. Saya bantu. Bagus sekali, saya sudah tahu, kamu adalah yang terbaik di antara kita. Ya, Wan-Wan, kamu benar-benar baik. Upacara pernikahan resmi dimulai. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Mengundang Tuan Ye Chen dan Nona Chu Yuyan. Tiga tahun yang lalu, aku rasa kedua anak ini sangat cocok. Hari ini akhirnya mereka bersatu. Nona Chu, aku ingin bertanya, pertanyaan yang sangat penting. Apakah kamu bersedia menikah dengan pria di depanmu ini? Tuan yang tinggi dan tampan menjadi suami, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, sehat ataupun sakit, selalu mendampingi dia, menghormati dia, hingga akhir hayat. Saya bersedia. Tunggu dulu. Yuyan, kamu belum menepati janji kita, tidak boleh menikah dengannya. Ada apa ini? Apakah ini penculikan pengantin? Iya, sekali datang dua orang. Daya tarik pengantin terlalu besar. Ya, Zeyu, Xian, hari ini jangan berbuat nakal. Wang Gong, ini urusan pribadi kami. Dengan Yuyan, jangan campur tangan. Benar, Wang Gong, ini bukan urusanmu. Wang Gong, tenang saja, Yuyan akan menanganinya dengan baik. Lin Ziyu, Zhang Xiyuan, kalian datang ke pernikahanku. Aku sangat menyambutnya, tapi kalian membawa orang untuk membuat keributan. Itu benar-benar keterlaluan. Yuyan benar-benar marah, sepertinya memang begitu. Cara kita berhasil. Cukup, Yuyan, hal-hal ini sudah diselidiki dengan jelas sejak lama. Bukan kamu yang didorong oleh Suwan, jadi jangan di sini bersikap sempit pikiran. Benar, selain itu kamu harus tahu, aku dan Xian tidak ada yang suka barang bekas. Cepat putuskan hubungan dengan dia. Kami masih bisa berbaik hati, memberi kamu kesempatan lagi. Yuyan, aku tahu di hatimu masih ada kami, hanya saja tidak ada satupun. Di saat yang tepat, kalau kamu benar-benar menikah, itu akan berbeda. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau kamu tidak menghargainya, nanti meskipun kamu berlutut memohon pada kami juga tidak akan memaafkanmu. Aku bahkan tidak akan melirikmu lagi. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan. Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak butuh kesempatan dari kalian, juga tidak butuh restu dari kalian. Pernikahan kami, apalagi, tidak butuh orang seperti kalian untuk mengotori. Chu Yuyan, kami sudah memberikanmu jalan keluar. Kau masih ingin bagaimana? Harus membuat keadaan menjadi begitu kaku, tidak memberi diri sedikit ruang. Yuyan, kamu orang yang pintar. Beberapa kesempatan yang terlewat, itu benar-benar akan terlewat. Apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Aku sudah bilang aku tidak butuh. Demi hubungan kita selama ini, yang sudah terjalin, hari ini aku tidak akan mempermasalahkan kalian. Sekarang, silakan kalian pergi. Yuyan, sebenarnya aku mengerti kamu. Aku tahu kamu masih memikirkan kami. Alasanmu, ragu-ragu seperti ini, hanya takut menyakiti kita. Tapi aku bisa menjamin padamu, jika kamu menikah dengan Zeyu, aku pasti tidak akan mengganggu. Aku juga berjanji padamu, jika pilihanmu adalah Xian, aku tidak akan mengintervensi kehidupan asmara kalian. Tidak mungkin, aku tidak akan merusak pernikahan kalian. Dulu aku ragu-ragu, karena aku takut mempengaruhi hubungan kita. Tapi sekarang semua itu sudah tidak penting lagi. Sekarang orang yang aku cintai hanya satu. Sekarang orang yang kucintai hanya satu orang. Jika kalian terus bersikap seperti ini, menghancurkan hari terpenting dalam hidupku, maka kita, teman selama bertahun-tahun ini, tidak perlu dilanjutkan. Sekarang, silakan kalian keluar dari pernikahanku. Pergi saja. Zeyu,
Ada apa ini? Sepertinya Ibu Yuyun benar-benar marah. Xian, Zeyu, kalian berdua, jangan sampai tertipu oleh Chu Yuyan. Sekarang dia hanya sedang memaksakan diri. Bisa jadi, dia sendiri belum bisa memutuskan. Di antara kalian berdua, siapa yang akan dipilih jadi suami? Betul. Yuyan, Karena kamu, suka menjaga muka meski menderita, maka aku akan melamar Suwan. Kamu tidak menghargai kita, masih banyak orang yang menghargai. Menyesal juga tidak ada gunanya. selamat untuk kalian. Baiklah, jangan menyesal. Aku akan keluar untuk melamar sekarang. Aku ingin lihat, apakah ada yang akan terburu-buru. Suwan, ayo kita pergi. Yuyan, ada apa ini? Sudah 2 jam berlalu, kenapa dia belum keluar juga? Tenang saja, dia pasti akan datang. Yuyan sangat membenci Suwan. Sebelumnya setiap kali bertemu dengannya, dia selalu cemburu. Kali ini aku akan mengungkapkan perasaanku. Dia pasti tidak akan tahan. Kali ini, aku harus membuatnya bercerai dari Ye Chen, untuk memperbaiki hubungan kita. Lalu, di antara kita berdua, pilih salah satu. Mereka datang. Suwan, sudah kamu pikirkan, mau pilih siapa di antara kami? Iya, kan, harus memilih. Ini terlalu sulit. Kalian berdua, aku suka kalian berdua. Aduh, apa yang sulit? Dia benar-benar datang untuk merebut pernikahan. Chu Yuyan ternyata, dia benar-benar datang. Aku tidak salahkan, dia memang datang untuk mengacau. Lihat, kan dia sudah datang. Xian, kali ini, kita tidak boleh kalah darinya. Dengan mudah diambil, kali ini, harus memberi pelajaran padanya, agar dia ingat lama. Yaitu, Yu, pengantin baru datang. Kalau mau menghalangi kami mengungkapkan perasaan, maka tunjukkan sedikit kesungguhan. Mari ke sini, berlututlah, minta maaf pada aku dan Zeyu. siapa bilang aku datang untuk menghalangi kalian? Bukankah kamu datang bukan untuk menghalangi kami? Kamu ke sini mau ngapain? Lihat keributan, dong. Chu Yuyan, ada beberapa hal kalau diucapkan terlalu sering. Benar-benar jadi nggak ada artinya. Kalau minta maaf, harus ada sikap minta maaf juga. Kalau terus pura-pura seperti ini, aku sudah tidak menghargaimu lagi. Iya, kami tidak melupakan apa yang kau lakukan sebelumnya. Masih terdiam saja. Ayo datang dan berlutut. Minta maaf kepada kami. Kami akan memaafkanmu. Kalian seperti ini, memperlakukan tamu. Tamu. Chu Yuyan, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kau bukan datang untuk menghalangi. Menghalangi kalian untuk apa? Amplop merah ini dari aku dan suamiku. Sebagai sumbangan untuk kalian. Angpau ini, dari aku dan suamiku, sebagai sumbangan untuk kalian. Chu Yuyan, apa mungkin, kamu benar-benar akan membiarkan, lihat aku dan Xiao Suwan, bersama? Iya, apa kamu, tidak merasa cemburu sama sekali? Istriku, kenapa harus cemburu padamu? Kalian punya apa, layak membuat istriku cemburu? Jadi, kalian datang untuk mempermalukan kami, benar kan? Saling menghormati, karena amplop merah sudah diberikan. Kami tidak akan mengganggu lagi. Chu Yuyan, kamu benar-benar tidak peduli pada kami sama sekali. Yuyan, setelah kamu pergi seperti ini, kita tidak akan ada kemungkinan lagi. Aku sudah bilang, aku sudah punya suami. Kalian bertiga, apa hubungannya dengan aku? Chu Yuyan, kenapa kamu begitu kejam? Kalau kamu sudah berkata seperti itu, jangan menyesal nanti. Chu Yuyan, lihat baik-baik. Yuyan, Mereka memang cocok bersama. Ayo kita pergi. Yuyan, kamu tidak boleh pergi. Kami sangat menyayangimu. Kamu tega, pergi begitu saja. Cukup sudah, jangan lagi menggunakan perasaan suka kalian untuk menyakiti Yuyan. Kalian sebenarnya tidak benar-benar mencintainya. Diam.
Apa yang kamu mengerti? Kamu baru kenal Yuyan beberapa hari. Justru karena itu, aku justru semakin merasa sakit untuk dia. Kalian sama sekali tidak benar-benar menyukai Yuyan. Kalian hanya memanfaatkannya untuk saling bersaing. Kalian sama sekali tidak peduli seberapa banyak dia terluka dalam pertarungan kalian. Bukan seperti itu kejadiannya. Kamu bohong. Yuyan, kami tidak tahu kamu akan terluka. Maaf. Maafkan kami sungguh-sungguh. Yuyan, maaf. Sungguh maaf. Apa gunanya minta maaf? Kalian sudah bertengkar lama sekali. Anggap saja aku memohon kepada kalian. Bebaskan Yuyan. Kau diam saja. Keadaannya tidak seperti yang kamu katakan. Kamilah orang yang paling mencintai Yuyan di dunia ini. Itu kamu. Kamu yang dulu berubah hati. Makanya kami memperlakukanmu seperti ini. Benar. Semua ini salahmu. Kamu tidak boleh pergi. Hari ini, kamu harus memberitahu kami satu kebenaran. Sebenarnya, siapa di antara kami berdua yang kamu suka? Apa yang dikatakan Xian benar? Hari ini kamu. Kalian harus memberi kami jawaban. Kalau tidak, jangan harap kalian bisa pergi dari sini. Benar. Kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini. Lepaskan Yuyan. Yuyan, dia mendorong kami seperti itu. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Iya, Yuyan, dulu kamu, bukankah kamu paling menyayangi kita? Semua itu sudah berlalu. Sekarang orang yang aku cintai hanya Ye Chen seorang. Ayo kita pergi. Yuyan, kamu tidak bisa pergi. Kamu baru kenal dia berapa lama? Kita sudah kenal berapa tahun? Jangan sampai kamu ditipu olehnya ya. Yuyan, kamu tidak bisa pergi. Kalau kamu pergi, aku akan mati untukmu. Yuyan, kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, aku akan mati di depanmu. Lihat. Dia masih peduli pada kita. Karena kemanusiaan, aku akan membantu kalian memanggil ambulans. Zeyu, bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku tidak tahu. Zeyu, Xian, kalian masih punya aku. Suan, kami juga hanya punya kamu. Wan Wan, kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Tenang saja, aku berbeda dengan Yuma Jie. Cu Yuyan, suatu hari nanti, kamu akan menyesal. Zeyu, Ibu Yu benar-benar tidak mau kita lagi. Kita harus bagaimana? Yuyan sudah bersama kita selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa berkata tidak dan pergi? Bagaimana dia bisa seperti ini? Kak Zeyu, Kak Xian, aku tahu kalian di rumah. Cepat buka pintunya. Kalian sudah tidak keluar rumah selama 3 hari. Aku benar-benar khawatir tentang kalian. Halo. Pengguna yang Anda hubungi, sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Chu Yuyan, kamu sudah menikah, masih tidak bisa melupakan. Zeyu dan Xian, masih mengingatmu. Tidak bisa. Aku harus memikirkan cara agar mereka benar-benar melupakan Chu Yuyan sepenuhnya. Zeyu G. Xian G. Segera buka pintu. Aku sudah memikirkan sebuah cara yang bisa membuat Yuyan Jie berubah pikiran. Kamu datang untuk apa? Semua ini karena kamu. Kamu membuat Yuyan marah. Dia tidak mau bersama kita lagi. Benar. Kalau bukan karena kamu, Yuyan sudah bersama kita dari dulu. Kakak Zeyu, Kakak Xian, semua salah saya. Kalian jangan marah lagi. Saya punya satu cara agar Kakak Yuyan berubah pikiran. Sebaiknya kamu benar-benar punya cara itu. Kalau tidak, aku tidak bisa memaafkanmu. Sebenarnya, Kak Yuyan masih sangat memperhatikan kalian. Hari pernikahan itu, kalian berdua mengenakan pakaian pengantin di depan begitu banyak orang, menggagalkan pernikahan secara terbuka. Tapi Kak Yuyan adalah orang yang sangat mementingkan harga diri. Dia pasti tidak akan membuat pilihan di depan umum. Apa yang kamu katakan itu benar. Tentu saja. Lagi pula, saya juga seorang wanita. Pemahaman tentang Yuma Jie pasti lebih dalam daripada kalian. Ceritakanlah, apa yang bisa kamu lakukan? Demi kalian berdua, aku bersedia mengorbankan diriku. Caranya adalah
Caranya adalah... Kamu... Maksudmu apa? Jangan salah paham ya. Aku hanya ingin mengambil sedikit foto akrab dengan kalian. Lalu, kalian kirimkan foto-foto ini kepada Kak Yuyan. Tunggu Kak Yuyan. Setelah melihat foto-foto ini, pasti akan sangat cemburu. Ini benar-benar bisa berhasil. Tentu saja, pasti berhasil. Wanita itu paling tidak bisa melihat pria yang disukainya bermain mesra dengan wanita lain. Kalian masih ingat saat di pesawat, ketika dia membantuku mengambil foto lingerie, betapa dia sangat melindungimu. Jadi, ya, gerakan ini pasti berguna baginya. Sungguh, Suan kita yang terbaik. Demi kita, dia bahkan rela mengorbankan dirinya. Suan, tenang saja, tidak peduli apapun yang terjadi pada Yuyan. Akhirnya memilih salah satu dari kita. Tinggal satu, pasti akan menikahimu. Benarkah? Kalian sangat baik padaku. Sungguh-sungguh baik sekali. Yuyan, sekarang kita lihat apakah kamu terburu-buru atau tidak. Yuyan, ini adalah kesempatan terakhir kami untukmu. Asalkan kamu kembali, semuanya bisa dibicarakan. Kami juga pasti tidak akan membuatmu sakit hati atau cemburu lagi. Kak Zeyu, Kak Xian, kalian pergi cetak foto-fotonya, lalu kirimkan ke Kak Yuyan. Baik, ayo kita pergi. Apakah kalian berdua mau foto? Bukan. Tolong bantu saya dengan foto-foto di sini. Cuci, kemudian kirim ke alamat di kertas. Itu, baik. Foto akan bisa dicuci besok. Nanti, saya akan langsung mengirimkannya. Orang di alamat. Ada orang Datang. Nona, apakah Anda ingin berfoto? tadi ada 2 orang, kan? Datang ke sini untuk mencetak foto. Tolong bantu saya satu hal. Ini adalah imbalan untukmu. Kamu bilang, Bantu saya kirim foto-foto ini ke alamat yang disebutkan oleh 2 orang itu tadi. ini, foto-foto seperti ini harus dikirim. Tapi itu ilegal. Ini adalah foto palsu yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Apa yang perlu ditakuti? Lagi pula, di dalamnya, tokoh utama wanitanya adalah saya. Saya saja tidak takut. Kamu apa yang tidak berani? Baik, saya akan segera mengurusnya. Chu Yuyan, foto vulgar yang disintesis AI ini sudah sampai ke tanganmu. Saat kamu melihat aku dan mereka berdua sedekat ini, apa reaksimu? Aku benar-benar menantikan ini. Jika melakukan ini, bisa membuat kalian bertiga berpisah dan tidak pernah berhubungan lagi, maka pengorbananku ini juga layak dilakukan. Konyol. Ini benar-benar terlalu konyol. Ini benar-benar konyol. Sepertinya terakhir kali, foto tidak senonoh di pesawat. Tidak memberi mereka pelajaran. Pelajaran yang mereka dapatkan masih belum cukup. Yuyan. Cepat lihat berita. Foto di internet. Ada apa? Foto apa? Lihat. Ini ada apa? Kenapa fotonya bisa tersebar di internet? Sepertinya mereka masih belum menyerah padamu. Dengan sengaja mengirim foto untuk kamu lihat. Kali ini kamu tidak boleh lagi-lagi melunak pada mereka. Tenang saja. Aku sudah lama melepaskannya. Hanya saja perilakunya seperti ini. Sungguh terlalu bodoh. Masalah ini takutnya akan mempengaruhi masa depan mereka. Manajer Wang, kenapa kamu datang? Chu Yuyan. Lihat apa yang sudah kamu lakukan.
bagaimana bisa kamu mengunggah foto seperti itu ke internet? Apa? Anda bilang foto vulgar di internet itu. Saya yang mengunggahnya. Manajer Wang, saya sama sekali tidak pernah mengunggahnya. Foto apa? Tapi, saya menerima laporan. Katanya foto itu yang kamu unggah. Manajer Wang, jangan percaya pada gosip. Masalah ini tidak mungkin dilakukan oleh Yuyan. Karena ada yang melaporkan saya. Saya ingin bertemu langsung dengan orang yang melaporkan saya. Untuk mengonfrontasi, saya tidak tahu siapa yang melaporkan saya. Berani tidak untuk mengonfrontasi langsung. Saya punya bukti. Foto itu memang kamu yang mengunggahnya. Xiao Suan. Atas dasar apa kamu bilang foto itu diunggah oleh Yuyan? Ini adalah buktinya. Waktu itu kami hanya mengirimkan foto kepada Chu Yuyan saja. Isi fotonya memang seperti ini. Itu hanya foto biasa, foto pribadi saja. Foto di internet adalah hasil gabungan dari foto-foto ini. Yang kamu buat, tujuannya hanya untuk membalas dendam padaku. Kamu bilang aku membalas dendam padamu. Kalau begitu menurutmu, kenapa aku harus balas dendam padamu? Karena kamu iri padaku. Sekarang Kak Zeyu dan Kak Xian, keduanya suka padaku. Jadi kamu cemburu. Makanya kamu mau menghancurkan kami. Tidak masuk akal. Manajer Wang, kamu harus membelaku. Ya, begini. Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain nanti? Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain nanti? Tenang saja, masalah ini akan aku tangani dengan serius. Manajer Wang, masalahnya belum diselidiki dengan jelas. Sekarang membicarakan sanksi, bukankah terlalu dini? Suwan, dia sudah menunjukkan semua pesanan. Saat pengiriman pada saya, memang benar, hanya dikirimkan kepada Chu Yuyan. Bukti ini sangat kuat, apalagi yang bisa dikatakan. Besok akan diadakan rapat karyawan. Kamu tunggu saja hasilnya. Yuyan, tenang saja, aku sudah mengirim orang untuk mulai menyelidiki. Terima kasih. Zeyu, Yuyan nanti pasti akan menghubungi kita. Itu benar, dia sangat menyayangi kita. Melihat foto-foto itu, pasti dia akan sangat cemburu. Kalau dia menelepon kita, apakah kita akan memaafkannya? Kalau sikapnya baik, dan dia benar-benar meminta maaf pada kita, menurutku kita bisa memaafkannya. Baik. Suwan. Kak Zeyu, Kak Xiang. Ada apa denganmu? Aku tidak akan pernah bisa bertemu orang lagi. Sekarang di internet, semua orang juga menyebarkan foto-foto tidak pantasku. Foto tidak senonoh apa? Apa maksud foto-foto ini? Foto-foto ini pasti hasil rekayasa, tapi foto-foto itu kita cuci berdua, lalu dikirim ke dia. Hanya dia yang punya foto-foto itu. Kamu bilang foto-foto ini adalah hasil editan Yuyan, lalu diunggah ke internet. Tidak mungkin, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. pasti Yuyan yang cemburu dan marah. Dia ingin membalas dendam padaku. Dia membuat nama baikku hancur. Dia pikir dengan begitu, kalian semua akan meninggalkanku. Terlalu keterlaluan, ternyata dia masih sepicik itu. Padahal barusan aku bilang, Ingin memaafkannya. Zeyu, apakah mungkin terjadi kesalahan? Bagaimana mungkin salah? Foto itu, kami berdua yang mengirimnya sendiri. Selain dia, siapa lagi yang bisa? Jika memang ini benar-benar dilakukan oleh Yuyan, maka seumur hidupku, tidak ada yang bisa memaafkannya. Semua tenang dulu. Selanjutnya, ada pengumuman. Besok pagi jam 10, akan diadakan rapat karyawan. Mengumumkan pemecatan Chu Yuyan. Pengumuman. Benarkah Yuyan akan dipecat? Serius sampai segitunya? Menjadi astronot adalah impian terbesar seumur hidup Yuyan. Kalau dia benar-benar dipecat, betapa sedihnya itu. Iya, kita tidak boleh membiarkan Yuyan dipecat. Ayo kita cari manajer Wang. Memohon belas kasihan. Kak Zeyu, Kak Xian, kalau Kak Yuyan, jika benar-benar dipecat, lalu, bukankah itu justru baik? Apa maksudmu dengan ini? Kami tidak ingin Yuyan benar-benar dipecat. Xiao Suwan, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Kami tidak hanya
akan memastikan Yuyan tidak dipecat. Kami juga akan memaafkannya di depan muka, tanpa menyalahkannya. Benar, hanya beberapa foto saja kan? Kami tidak keberatan. Baiklah, aku sudah berkorban seperti ini. Masih saja tidak bisa mengalahkan Chu Yuyan. Di hati kalian. Zeyu, Xian, kalian salah paham padaku. Aku juga memikirkan kalian. Kok, kalian pikirkan dulu, kalau Yu Yuyan benar-benar dipecat, tidak punya pekerjaan, apakah Ye Chen masih mau menerimanya? Nanti, dia tetap harus patuh saja, kembali mencarimu. Apa yang dia katakan sepertinya ada benarnya. Benar, tunggu sampai Yuyan kembali. Aku yang akan merawatnya. Ayo, kita pergi mencari Yuyan sekarang. Ayo. 3. Kalian datang untuk apa? Kami tidak menyambut kalian di rumah kami. Ibu Yu, kamu mengunggah foto-foto itu. Apa itu menarik? Kamu tahu tentang Suwan? Betapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Iya, Yuyan, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Xiao Suwan terluka. Apa hubungannya dengan aku? Lagi pula, foto itu juga bukan aku yang mengunggahnya. Kamu masih belum mengaku, tapi tidak apa-apa. Kami juga tidak menyalahkanmu. Iya, Yuyan, meskipun kamu dipecat, aku dan Zeyu tidak akan meninggalkanmu. Siapa yang bilang kepada kalian, aku akan dipecat? Aku tahu, kamu masih belum bisa menerimanya. Tapi aku sudah bilang, setelah kamu dipecat, aku akan menghidupimu. Iya, Yuyan, jangan terlalu sedih. Pergi. Kalian pergi dari sini. Kenapa kamu tidak tahu diri, Chu Yuyan? Jangan datang minta tolong kepada kami nanti. Tidak mendengar, istriku menyuruh kalian pergi, kan? Cepat pergi. Zeyu, Ibu Yu sepertinya benar-benar marah. Tunggu sampai dia dipecat besok. Lihat apakah dia masih keras kepala. Saat itu, dia pasti akan datang meminta bantuan kepada kita. Apa yang dikatakan ada benarnya. Ayo. Yuyan. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu dipecat. Chu Yuyan, kau tahu kesalahan besar yang kau buat kali ini. Seberapa besar kesalahan itu? HMPH, Chu Yuyan, saya lihat kali ini, bagaimana kamu bisa membela diri? Manajer Wang, saya sudah bilang, foto itu benar-benar bukan saya yang mengunggahnya. Baiklah, kami sudah menyelidiki dengan jelas. Apalagi yang ingin kamu bantah? Setelah berdiskusi dengan pimpinan atasan, diputuskan akhirnya untuk memberhentikan status astronot Chu Yuyan. Tunggu. Lencana kehormatan Chu Yuyan sudah tidak ada lagi. Apa yang bisa kamu gunakan untuk menebus nasib Chu Yuyan? Yang diusir itu, saya sarankan kamu, sebaiknya jangan lakukan. Ini perjuangan yang sia-sia. Iya, kalian berdua cuma menikah pura-pura. Ngapain sampai serius begitu? Orang yang gak tahu, bisa kira kalian pasangan suami istri beneran. Kalian ngomong apa sih? Aku dan Ye Chen adalah pasangan suami istri yang sebenarnya. Yuyan, jangan keras kepala lagi. Setelah kamu dipecat nanti, kalau mau menikah, tinggal pilih salah satu dari aku atau Xian. Pilih saja salah satu, siapapun yang kamu pilih. Kami pasti akan memaafkanmu, hal yang kau lakukan sebelumnya. Aku sudah bilang, kalian berdua, aku tidak akan memilih siapapun. Kau sekarang sudah dipecat, selain kita berdua, siapa lagi yang akan menginginkanmu? Tidak mungkin masih berharap, waktu jadi kapten sendiri kan? Iya, Kak Yuma, Kak Zeyu dan Kak Xian gak keberatan sama kamu. Bahkan mau menikahimu, kamu masih mikirin apa lagi? Kamu ketawa apa? Aku ketawa kalian bodoh. Sampai muter-muter sendiri, maksudmu apa dengan itu? Masuklah. Kalian, kenal dengan orang ini? Kenal. Bukankah dia, pemilik studio foto? Kenapa kamu memanggilnya? Itu saja, di tempat dia, mencuci beberapa foto saja. Xiao Suwan, kamu kenal dia? Aku tidak kenal. Kamu yakin, kamu tidak kenal?
Ye Chen, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana mungkin Suwan bisa mengenalnya? Suwan tidak mungkin mengenalnya. Aku dan Zeyu yang mencuci foto itu. Baik. Kalau kalian begitu percaya padanya, katakan. Mereka berdua yang mencuci foto itu. Setelah itu apa? Cepat katakan. Aku bilang. Saya bilang, mereka berdua. Setelah pergi, datang seorang wanita. Bilang saya harus melakukan apa yang dia katakan. Mengirim foto yang tidak pantas ke alamat yang mereka sebutkan. Di alamat itu, cepat bilang, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dia. Bukan aku. Dia berbohong. Mungkin saja salah orang. Suwan kan orangnya jujur. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Iya, apakah kamu punya bukti? Saya punya bukti. Saya punya video sebagai bukti. Itu benar-benar kamu, saudara Zeyu, saudaraku. Video ini pasti palsu, pasti hasil rekayasa untuk memfitnahku. Kalian harus percaya padaku. Nona ini, kau benar-benar orang penting yang mudah lupa. Ini imbalan yang kau berikan padaku. Di dalamnya, aku tidak berani menggerakkan satu sen pun. Aku tidak ingin melakukan hal-hal ilegal denganmu. Xiao Suwan, sekarang, apa lagi yang kau mau katakan? Baiklah, Xiao Suwan, ternyata kamu yang melakukannya. Kamu bahkan memfitnah Chu Yuyan. Aku benar-benar tertipu olehmu. Sekarang, atas nama perusahaan, saya mengumumkan, kamu dipecat. Zeyu, Gesien, tolonglah, kalian bantu aku memohon. Aku tidak ingin dipecat. Xiao Suwan, kamu malah menuduh Yuyan. Layak saja kamu. Gesi-gesian Ge, kalian tidak bisa bersikap seperti itu padaku. Masalah ini, jelas-jelas kamu yang meminta aku melakukan ini. Sekarang semuanya sudah terjadi. Apa kalian tidak peduli padaku lagi? Kamu bohong. Kapan kami melakukan hal seperti ini? Kita hanya setuju untuk mengambil beberapa foto seni, mengirimkannya ke Yuyan, agar dia cemburu, dan kembali kepada kita, bukan membuatmu melakukan tindakan fitnah seperti ini, kan? Ayo. Bawa keluar. Zeyu, Gesian, tolong selamatkan aku. Kapten Chu. Maaf, aku minta maaf padamu. Manajer Wang, tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Yuyan, maafkan aku, kami juga tertipu oleh Xiao Suwan, wanita keji itu. Kamu harus percaya pada kami. Iya, Yuyan, dulu kami tidak tahu kebenaran sebenarnya. Nanti selama kamu kembali ke sisi kami jamin, pasti akan memutuskan hubungan dengan Xiao Suwan. Selamanya, aku benar-benar tidak akan berhubungan lagi dengan Xiao Suwan. Yuyan, ayo kita pulang. Baik. Yuyan. Jangan ribut lagi, baik atau tidak. Aku dan Xian Sudah minta maaf, kamu sebenarnya masih mau. Kami bagaimana? Iya, Yuyan, kamu belum. Di antara kami berdua, buatlah pilihan. Kamu tidak bisa pergi. Aku sudah bilang, kalian berdua, aku tidak mau siapapun. Semoga ini adalah kali terakhir aku mengucapkan kata-kata ini. Semoga kalian juga jangan bicara lagi hal kekanak-kanakan seperti itu, terutama di depan suamiku. Tapi, sudah cukup, kalian berdua, juga kali ini, dalang utama dari kejadian ini. Jadi atasan memutuskan memecat kalian berdua. Yuyan, Tolong bantu aku memohon, ya, kami berdua tidak ingin dipecat. Yuyan, demi hubungan kita, demi semua tahun ini, kamu harus membantu kami. baru saja aku difitnah. Kenapa kalian tidak berdiri membelaku? Xiao Suwan, semua ini karena kamu. Kami berdua dipecat. Kau brengsek.
Zeyu, Gesian. Aku berkorban untuk kalian. Begitu banyak. Sekarang, justru kalian menyalahkan aku. Semua ini ide kalian. Sekarang sudah selesai. Yuyan tidak hanya tidak memaafkan kita juga kehilangan pekerjaan kita. Nanti, dia bahkan tidak mungkin memaafkan kita lagi. Xiao Suwan, jangan pernah lagi muncul di depan saya. Dengar tidak? Jangan datang mencari kami lagi. Seumur hidup kami, tidak ingin bertemu denganmu lagi. Chu Yuyan. Semua ini karena kamu. Semua ini adalah salahmu. Kalau bukan karena kamu, kakak Zeyu dan kakak Xian tidak mungkin memperlakukanku seperti ini. Aku membencimu. Aku ingin kamu membayar harganya. Jam pulang kerja. Ayo pergi. Halo, Kak Yuyan. Aku sarankan sebaiknya jangan tutup telepon. Kalau tidak, Lin Zeyu dan Zhang Xiyan, nyawanya tidak akan bisa diselamatkan. Aku akan kirim alamat kepadamu. Kita bicara berdua saja. Ada apa? Ini tentang Xiao Suwan. Dia bilang, nyawa Lin Zeyu dan Zhang Xiyan ada di tangannya. Aku juga tidak tahu itu benar atau tidak. Chen. Aku pergi sebentar, nanti kembali. Tidak bisa. Aku ikut denganmu, biar mereka tidak membuli kamu. Tidak perlu. Dia bilang mau bicara sendiri. Tenang saja. Hati-hati, kalau ada apa-apa, telepon aku. Apa yang terjadi dengan Lin Zeyu dan Zhang Xiyan? Kenapa aku tidak mengambilnya? Kedua mereka bagaimana? Di telepon, mereka juga menipumu untuk datang. Yuma, aku mohon padamu, kamu dan Ye Chen pergi ke luar negeri saja. Selama kalian masih di dalam negeri, Zeyu dan Xiyuan tidak akan pernah menyukaiku. Ini urusanmu, tidak ada hubungannya dengan saya. Aku dan Chen tidak akan pergi karena kamu. Tapi, kalau kamu memanggilku hanya untuk mengatakan ini, maka aku tak berdaya. Permisi. Karena kamu tak mau pergi, maka aku terpaksa mengantarmu sendiri. Chu Yuyan. Jangan salahkan aku, Chu Yuyan. Jika kamu tidak mati, Lin Zeyu dan Zhang Xiyan tidak akan pernah menyukaiku. Tapi jika kamu mati, mereka semua akan menjadi milikku. Yuyan. Yuyan. Kamu sudah sadar, Yuyan. Syukurlah, kamu sudah koma selama 3 hari 3 malam. Kamu benar-benar membuat kami sangat khawatir. Yuyan, dokter bilang kamu kehilangan terlalu banyak darah. Jangan pernah melakukan gerakan besar-besaran. Istirahatlah dengan baik. Xiao Suwan. Yuyan, kamu ingin berterima kasih, Xiao Suwan, kan? Terima kasih. Iya, setelah kecelakaanmu, itu Suwan yang menyelamatkanmu. Dia yang bilang begitu ke kalian. Betul. Kalau aku bilang, justru dia yang menyebabkanku. Tidak mungkin. Kamu adalah guru Suwan. Suwan bahkan memandangmu seperti kakaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia akan menyakitimu? Kalian pergi saja. Aku akan panggil pengacara. Yuyan, apakah kamu rasa iri lagi muncul? Mau menuduh Suwan lagi? Kamu benar-benar kecil hati. Yuyan, kamu jangan sampai balas dendam dengan kejahatan. Keluar. Yuyan, kami ingin merawatmu. Istriku akan aku yang urus. Tidak perlu kalian yang palsu. Keluar. Yuyan, kamu tenang saja beristirahat. Aku sudah mengirim orang untuk mengumpulkan bukti. Terima kasih atas kerja kerasmu.
Tuan Ye, kamu mengatur penyelidikan itu. Sekarang ada kemajuan. Apa sudah menemukan bukti? Iya, saya sudah menemukan semua rekaman video dari hari itu. Segera saya kirim ke emailmu. Baik. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa membalaskan dendam untuk Yuyan. Yuyan, hari ini, kebetulan adalah hari ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan sebuah kejutan besar untukmu. Kejutan. Iya, jangan tanya lagi. Ikut aku saja. Chen. Arah ini, menuju rumah Xiao Xuan, kan? Iya, sudahlah, jangan tanya lagi. Kalau sudah sampai, kamu akan tahu. Aku jamin, ini akan jadi kejutan besar. Ayo. Xuan, pakaian ini. Apakah terlihat sangat keren? Keren. Sangat tampan. Jangan terburu-buru. Coba dulu. Buah yang aku berikan untukmu. Kalau begitu coba milikku. Xuan, aku dan Xian, kamu lebih suka siapa? Suka. Semuanya suka. Itu tidak bisa. Kamu harus memilih di antara kita berdua. Di tengah, pilih satu. Kamu sudah membuat Xuan merasa sakit. Xuan, lihat, apakah aku lebih peduli padamu? Xuan, aku tidak hanya peduli padamu, aku juga ingat ulang tahunmu. Lihat ini. Ini aku siapkan khusus untukmu, hadiah ulang tahun yang dipilih. Cepat coba pakai ini. Tidak bisa, kamu juga harus. Coba dulu punya saya, ini saya pilihkan khusus untukmu. Warna favorit saya. Zeyu, Kak Xian. Kalian pasti salah paham deh. Hari ini bukan ulang tahunku. Lagi pula aku tidak suka warna putih. Warna favoritku adalah kuning. Aduh, kalau aku bilang hari ini ulang tahunmu, berarti hari ini ulang tahunmu. Hari ini kamu harus memilih. Chu Yuyan, kenapa kamu masih tidak pergi? Cepat pilih. Saya pilih. Saya akan membuka pintu. Sebelum kembali, kamu harus membuat pilihan yang tepat. Yuyan, kenapa kamu datang? Aku tahu sekarang, pasti kamu, sekarang melihat kami, bersikap baik pada Xuan, jadi kamu menyesal, kan? Ayo. Chu Yuyan, sekarang Zeyu dan Xian, semuanya menyukaiku, meskipun kamu menyesal, sekarang mereka juga tidak menginginkanmu lagi. Lebih baik kamu lupakan saja. Diamlah, Yuyan. Tidak seperti itu, asalkan kamu menyesal sekarang, kita bisa pergi kapan saja. Iya, Yuyan, Zeyu tidak salah. Lihat, kami juga sudah menyiapkan untukmu hadiah ulang tahun. Awalnya, kami berencana untuk mencarimu. Takut kamu mengabaikan kami, jadi kami tidak pergi. Kamu lihat, ini warna putih yang kamu suka. Kalian, Chu Yuyan. Kenapa? Kenapa? Aku memang tidak sebaik kamu. Aku bukan datang mencari kalian. Kamu bukan datang mencari kami. Tidak mungkin. Selain kami, siapa lagi di sini? Iya, apa mungkin? Kamu datang untuk mencari Xuan. Kami datang untuk mencari Xiao Xuan. Yuyan, kamu datang mencari kami. Kenapa dia dibawa juga? Iya, Yuyan, maksudmu apa? Kau jelas tahu, kami tidak suka dia. Apa yang dikatakan Chen tidak salah. Aku memang bukan datang untuk kalian. Saya datang mencari Xiao Xuan. Mencari saya untuk apa? Saya dengan kalian. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Xuan benar, Nona Chu, Tuan Ye. Kami memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya harap kalian berdua tidak mengganggu ruang pribadi kami bertiga. Ruang pribadi, Xian,
tutup pintu dan antar tamu keluar. Ini adalah rumah pribadi. Kalian masuk tanpa izin. Itu melanggar hukum. Masuk tanpa izin adalah pelanggaran. Kalau itu dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain, bukankah seharusnya langsung dihukum mati? Apa yang kamu bilang? Apa yang aku bilang? Kamu harus tanya pada Xiao Suwan. Xiao Suwan sengaja membunuh orang. Hampir saja membunuh Yuyan. Masalah ini, hari ini kita harus menghitung dengan baik. Xiao Suwan, kita datang hari ini untuk menegakkan hukum padamu. Apa yang kamu katakan? Apakah itu tentang kecelakaan mobil itu? Ye Zong, jangan sembarangan menuduh ya. Masalah itu sudah lama diselidiki dengan jelas. Tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Jelas-jelas, Chu Yuyan sendiri yang tertabrak. Kalian juga percaya alasan seperti itu? Suwan adalah anak yang jujur dan baik. Dia tidak punya niat jahat. Dia tidak punya alasan. Juga tidak perlu mencelakainya. Ini pasti sebuah kecelakaan. Iya, hal ini memang benar-benar kecelakaan. Betul. Tanpa bukti, kamu mencemarkan namaku. Hati-hati, aku akan menggugat kalian tagar fitnah. Bukti, sudah lama aku menyelesaikannya. Tanpa bukti, bagaimanapun aku tetap benar. Kamu pikir, kamu telah menghancurkan bukti hari itu. Apa aku tidak bisa menyelidikinya? Bukti, sekarang ada di ponselku. Kenapa jadi takut? Jangan menakut-nakutiku. Kamu mencemarkan namaku. Aku akan menggugatmu. Betul. Setelah kecelakaan Yuyan, kami juga menyelidiki rekaman pengawasan toko-toko sekitar. Tidak menemukan informasi apapun. Jadi kamu berbohong. Kenapa? Dia tidak bisa disuap. Toko-toko di sekitar sini. Apakah dia berbohong? Dia berbeda dengan orang lain. Dia orang yang jujur. Dia tidak punya niat buruk. Benar sekali. Kalian benar-benar lucu. Lebih memilih percaya orang luar. Juga tidak mau percaya pada Yuyan. Kalian punya hak apa untuk bilang mencintainya? Cukup. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian sekarang sedang cemburu pada cinta kami kepada Suwan. Makanya kalian selalu menentangnya. Chu Yuyan, begitu banyak tahun telah berlalu. Kamu masih saja berpikiran sempit dan suka menghitung hal-hal kecil. Sekarang orang yang kita cintai adalah Suwan. Aku tidak mengizinkanmu begitu mencemarkan namanya. Hari ini aku datang ke sini, bukan untuk menyerang siapapun. Yuyan, tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Sekarang, aku sudah pegang buktinya. Tapi bahkan tidak punya keberanian untuk melihatnya. Atau katakanlah, sebenarnya kalian sudah tahu, Xiao Suwan adalah pelakunya. Tapi kalian tidak mau menghadapinya. Siapa bilang tidak berani? Jangan. Minggir. Xiao Suwan. Xiao Suwan, kecelakaan mobil Yuyan. Ternyata benar-benar kamu yang melakukannya. Bukan aku. Buktinya jelas. Apalagi yang mau kamu bantah? Biar aku lihat. Xiao Suwan, bagaimana kamu menjelaskan ini? Kamu pikir, setelah kamu merusak jaringan pengawasan hari itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku sudah meminta staf teknis untuk mengambil data hari itu. Semua potongan informasi telah merekonstruksi setiap detik saat kamu melakukan kejahatan. Xiao Suwan, apalagi yang ingin kamu katakan? Bukan aku, sungguh bukan aku. Xian, dengar penjelasan saya. Xiao Suwan, buktinya sudah jelas. Kamu masih mau membantah? Zeyu, kamu pasti akan membantuku. Benarkan, tolonglah, selamatkan aku. Dasar wanita jalang. Kau bahkan menyakiti Yuyan. Aku benci sekali padamu sampai ingin membunuhmu. Kau bahkan menyuruhku berlutut dan minta maaf pada Yuyan. Yuma, aku salah. Tolong maafkan aku. Yuyan, kami salah. Kami benar-benar tidak tahu kebenaran masalah ini. Begini ceritanya. Iya, Yuyan, kita semua telah ditipu oleh wanita itu. Kalau kami tahu kebenarannya, pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Sekarang bicara tentang ini, ada gunanya apa lagi? Yang aku inginkan sekarang hanyalah keadilan. Tenang saja, aku sudah melapor ke polisi. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau dipenjara. Xian, tolong selamatkan aku. Aku mohon.
tolong selamatkan aku. Aku masih muda. Aku tidak ingin masuk penjara. Kau pantas mendapatkan ini. Tapi semua ini aku lakukan untuk kalian. Apa yang kau bicarakan? Kalau bukan karena kalian berdua, yang terus-menerus memikirkan Chu Yuyan, apakah aku akan melakukan hal seperti itu? Sekarang sudah ada masalah. Apakah kalian ingin melepaskan tanggung jawab? Masih berani bicara sembarangan. Baiklah, karena kalian tidak berperi kemanusiaan, jangan salahkan aku jika aku tidak adil. Sekarang buktinya sudah hilang. Dengan apa kau akan menuntutku? Kau benar-benar tak bisa diselamatkan, Yuyan. Kami pasti akan membantumu melaporkannya, pasti akan mengungkapnya. Hukum harus ditegakkan. Ya, saya juga akan bersaksi di pengadilan. Kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya sudah melakukan begitu banyak untuk kalian, ujar Zeyusi. Kalian harus membantu saya. Bukankah kita sudah sepakat, jika Chu Yuyan tidak menginginkan kalian, aku mau. Kalian, bukankah kalian masih menungguku untuk memilih salah satu dari dua? Aku memilih. Aku akan memberi jawaban sekarang juga. Kalian juga tidak tega melihat aku di penjara, benar kan? Sebenarnya kita seharusnya memberimu sebuah kesempatan, tapi kesalahanmu adalah tidak seharusnya berniat membunuh Yuyan. Kami memang sudah siap untuk memberimu satu kesempatan lagi, tapi kamu benar-benar membuat kami kecewa. Pria memang bisa sangat kejam. Hari ini akhirnya saya melihatnya. Apa yang kamu bicarakan? Saya bilang kalian munafik, dingin dan tidak berperasaan. Jangan kira saya tidak tahu. Kalian hanya menganggapku sebagai pengganti saja. Aku tidak terima. Sebenarnya aku kurang apa dibanding Chu Yuyan? Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Sebenarnya aku sempat punya sedikit rasa suka padamu. Tapi sekarang kelihatannya, kau bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Yuyan. Kalian berdua memang tidak berguna. Apa yang kalian banggakan? Kalian pikir, aku kalah? Ya, saya sama sekali tidak kalah. Meskipun kalian sekarang menunjuk saya, tidak ada bukti langsung, dan Chu Yuyan tidak mati. Saya paling-paling hanya dianggap usaha pembunuhan. Paling-paling hanya akan dipenjara beberapa tahun. Dan kalian ditakdirkan untuk kesepian seumur hidup. Siapa bilang kami tidak punya bukti? Sebelum kami datang, kami sudah membackup bukti. Itu. Apa? Ada lagi. Jangan lupa, identitas Yuyan. Dia adalah pilot andalan termuda di Sanhe, pilot terbaik. Dan baru saja, kembali dari luar angkasa sebagai astronot. Dia adalah tulang punggung negara. Mencelakai tulang punggung negara. Sudah cukup untukmu. Pasti kamu akan mendekam di penjara lama sekali. Tidak, aku akan baik-baik saja. Ah iya, nanti aku bilang saja. Videonya itu hasil rekayasa. Aku pasti akan baik-baik saja. Kamu ngomong begitu, serahkan saja pada polisi, untuk menjelaskan, orang. Bawa dia ke kantor polisi. Aku tidak mau. Aku tidak mau masuk penjara. Chu Yuyan, semua ini karena kamu, aku benci kamu. Sayang, hadiah ini untukmu, apakah kamu suka? Sangat suka. Yuyan, kalau begitu kita masih bisa jadi teman, kan? Aku hanya ingin bersama suamiku, hidup dengan baik. Untuk kalian, lebih baik kita jadi orang asing. Apa yang sudah saya lakukan salah? Benarkah tidak ada kesempatan sama sekali? Apakah benar-benar tidak ada? Semoga kita masing-masing baik-baik saja di sisa hidup kita. Dan semoga kalian juga baik-baik saja. Ayo pergi. Yuyan, biarkan kami mengantar kamu untuk terakhir kalinya. Benar, Yuyan, dulu setiap kali kamu pergi, kami selalu mengantarmu, jadi biarkan kami. Mari kita antar kamu untuk terakhir kalinya. Bagaimana? Biarkan mereka mengantar kita, meskipun sudah ditakdirkan untuk berpisah. Tapi pada akhirnya bukan musuh. Baiklah. Sampai sini saja kita diantar. Kalian pulanglah. Ye Chen. Terima kasih.
kau memang lebih mencintai Yuyan daripada kami. Tapi, kami tidak akan menyerah. Benar, Yuyan sekarang menjadi tanggung jawabmu. Begitu kami tahu, dia tidak bahagia, kami pasti akan merebutnya kembali. Tenang saja, aku tidak akan memberi kalian kesempatan itu. Kalian pergilah, aku dan Zeyu akan mendoakan kalian bahagia. Selamat tinggal, wanita yang kami cintai selama 5 tahun. Ayo pergi. Chu Yuyan. Pergi mati saja. Hati-hati. Kau membuat putriku masuk penjara. Dia adalah harapan seluruh keluarga kami. Aku akan membuatmu membayar harganya. Itu ayah Xiao Suwan. Dia pasti mengincar Yuyan. Yuyan, lari cepat. Dia mengincarmu. Kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa lari. Zeyu. Yuyan, aku berutang padamu. Akhirnya ada kesempatan untuk membayar. Pergi sana. Zeyu. Bodoh yang mengganggu. Kalau bukan karena kalian memperlakukan putriku seperti ini, dia tidak akan tersesat. Chu, sekarang giliranmu. Yuyan, ini terakhir kali kita bertemu. Aku melindungimu. Tidak. Xian. Aku tidak mengerti. Yang bernama Chu ini Apa yang baik darinya? Kalian semua. berjuang mati-matian untuk melindunginya. Dengan alasan apa? Putriku harus dipenjara. Aku tidak akan membiarkanmu melukai Yuyan. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian bertiga terlebih dahulu. Lalu bunuh wanita brengsek itu. Achen. Kamu baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan. Suara ributnya begitu besar. Seharusnya ada yang bisa mendengar di sekitar sini. Cepat, Kapten Chu dalam bahaya. Pengawal dari Badan Antariksa sudah datang. Cepatlah menyerah. Mimpi saja. Lepaskan aku tidak terima. Dasar bajingan terkutuk. Aku tidak terima. Kapten Chu, Kapten Ye, apa kalian baik-baik saja? Cepat panggil ambulans. Bawa orang pergi. Iya, saya tidak terima. Zeyu, Xian, ambulans akan segera datang. Kalian tahan sedikit lagi. Akan baik-baik saja. Yuyan. Maaf, Yuyan. Ini semua salah kami. Kami pantas mendapatkannya. Xian. Zeyu. Kalian akhirnya sadar juga. Aku pergi memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada kalian. Yuyan. Apakah kamu sudah memaafkan kami? Aku sudah lama memaafkan kalian, tapi aku jatuh cinta pada orang lain. Jadi, mulai sekarang kita tetap lebih baik menjadi teman baik. Itu sudah cukup. Yuyan. Kamu tenang saja. Kami akan bersama kamu. Menjaga jarak yang tepat. Asalkan kamu tidak mengabaikan kami saja cukup. Bagus kalau kalian bisa berpikir seperti itu. Xiao Suwan dan Xiao Jingming. Bagaimana keadaan mereka? Pelaku utama Xiao Jingming sudah ditahan. Dia akan menerima hukuman yang pantas. Sedangkan Xiao Suwan, dia juga akan bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Kalian berdua istirahat dengan baik. Ada apa? Suruh perawat telepon aku. Yuyan, bisakah kamu tinggal dan temani aku sebentar? Iya. Saling menjaga antar teman. Bukankah itu sudah seharusnya? Tenang saja. Aku akan menjaga mereka dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tolong jaga mereka berdua baik-baik. Baik, Tuan Ye, silakan tenang. Kamu sudah bekerja keras. Yuyan, aku melakukan ini untukmu. Bahkan nyawaku bisa kupersembahkan. Bisakah kamu? Tidak bisa.
Cinta bukanlah transaksi. Bukan berarti ada pengorbanan akan ada imbalan. Yuyan sudah melupakan masa lalu, memulai hidup baru. Kalian harus seperti dia. Kadang cinta adalah melepaskan. Achen benar. Cinta adalah melepaskan. Harus belajar mencintai diri sendiri. Baru bisa mencintai orang lain dengan lebih baik. Kalian berdua baik-baiklah istirahat. Aku dan Achen pergi dulu. Ayo kita pergi. Xian. Cinta kadang-kadang perlu melepaskan. Tapi kenapa, saat aku benar-benar melepaskan, hatiku akan terasa begitu sakit. Rasa sakit kita sekarang, hanya satu bagian, sedangkan rasa sakit Yuyan waktu itu, adalah dua bagian. Yuyan. Semoga sisa hidupmu bersama orang baik, selalu damai setiap tahunnya.